Halo Bu Yolan dan teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang materi reproduksi. Jadi, happy watching. Pada hari ini, pertama-tama saya akan membahas alat reproduksi pria. Lalu perhatikan gambar ini. Yang pertama ada skrontum. Skrontum adalah alat pembungkus testis yang memiliki kemampuan menggendut dan mengerut karena ada otot polos yang dinamakan otot dertos. Fungsi lain skrontum juga dapat mengatur suhu testis. Lanjut ke testis. Testis jumlahnya sepasang. Pada gambar hanya terlihat satu karena gambarnya menyamping. Testis ini berperan sangat penting untuk penghasilan sperma. Sperma dibentuk oleh tubulus seminiferus, dan di sini juga dapat dihasilkannya hormon, yaitu hormon estrogen, yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron. Nah, jadi di testis ini ada tiga komponen, yaitu tubulus seminiferus, sel Sertoli, dan sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Selanjutnya ke epididymis. Epididymis dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan sperma. Setelah sperma dimatangkan di epididymis, selanjutnya sperma akan dikirimkan melalui saluran bernama vas deferens. Fungsi vas deferens untuk mengantarkan sperma atau penghubung antara epididymis dengan vesika seminalis. Di vesika seminalis, sperma diberi nutrisi yang menghasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih. Jadi, semen terbanyak dihasilkan di vesika seminalis. Setelah dari vesika seminalis, selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah tempat bertemunya sel sperma dengan saluran urin. Setelah itu, kita menuju ke kelenjar Cooper. Fungsi kelenjar ini adalah menghasilkan getah basah bagi sperma, dan yang terakhir adalah dialirkan menuju penis. Organ reproduksi wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian. Ada eksternal dan ada internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada klitoris dan dua set labia. Apa itu klitoris? Klitoris adalah salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung syaraf. Klitoris ini hanya ada pada wanita. Selanjutnya ada dua set labia, ada labia mayor dan labia minor. Perlu diketahui, dua set labia ini mengelilingi lubang vagina. Selanjutnya, kita beralih ke organ reproduksi internal pada wanita. Yang pertama, ovarium. Fungsinya adalah untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium dinamakan ovulasi. Jadi, ada ovum, ovarium, dan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai guna betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya sepasang, ada yang sebelah kiri dan kanan. Bentuknya seperti kacang almond. Dan yang paling penting dalam ovarium ini adalah adanya struktur kecil mirip kantung yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang, yang dikenal dengan oosit. Dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Dan folikel ini jumlahnya sangat banyak, yang jumlahnya sekitar 400.000. Ini bukan adalah angka pasti, jadi ini hanyalah kurang lebih, dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Dan pada wanita yang memasuki masa menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah habis. Selanjutnya, ada oviduk atau tuba falopi. Letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium dan menuju tuba falopi untuk menunggu untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau melebur dan menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin dan berkembang di bagian rahim. Yang ketiga adalah rahim atau uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot. Dapat berkembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kg. Lapisan dalam di bagian rahim ini dikenal sebagai endometrium. Lapisan
ini akan kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini jika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim ada juga yang disebut juga mulut rahim atau dikenal dengan serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker, atau istilah yang paling sering kita dengar adalah kanker serviks. Yang terakhir ada vagina. Vagina adalah bagian berotot tetapi elastis. Vagina juga merupakan tempat memasukkannya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Di bagian vagina juga dikenal adanya selaput tipis yang dinamakan selaput darah atau himen. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah dan dapat berdarah ketika direnggangkan selama hubungan seksual, dan dapat juga bisa hilang melalui aktivitas olahraga. Sekian presentasi materi organ reproduksi dari saya. Bila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.